Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah aspek hukum bisnis. Dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SE, MN. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banawati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen A1 Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Permasalahan asuransi, pemegang polis asuransi dan kedudukan hukumnya. Asuransi memegang peran penting karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Sayangnya, dalam praktik jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang terlindungi. Pembayaran ganti rugi ketika event terjadi. Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri. Selain juga karena faktor agen asuransi. Terkait dengan bidang asuransi mencakup lapangan yang sangat luas. Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membagi jenis asuransi sebagai berikut. Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan. Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asuransi kerugian Schadensverzekering, di mana penanggung berjanji akan mengganti rugi tertentu yang diderita tertanggung. 2. Asuransi sejumlah uang Sommenverzekering, di mana penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disadarkan pada suatu kerugian tertentu. Persamaannya adalah bahwa kedua jenis asuransi ini merupakan persetujuan untung-untungan, yaitu penanggung berjanji memenuhi prestasi keuangan apabila suatu peristiwa terjadi. Perbedaannya pada asuransi kerugian ganti rugi yang dibayarkan penanggung sebesar kerugian yang diderita. Pada asuransi sejumlah uang yang dibayarkan penanggung adalah sejumlah yang sudah dijanjikan sebelumnya dan tidak didasarkan kerugian yang diderita. Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya. Usaha yang berkenan dengan asuransi ada dua jenis, yaitu 1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi, insurance business. Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi, insurance company.
2. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi atau complementary insurance business. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi atau complementary insurance company. Maraknya berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi sayangnya tidak diikuti dengan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang poli asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti rugi ketika evenement terjadi. Padahal tujuan utama seorang pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri adalah perjanjian asuransi adalah untuk menerima ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa objek asuransi. Terdapat pada pasal 246 KUHD secara tegas. Bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikat diri kepada seorang bertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat adanya unsur-unsur dari asuransi, yaitu 1. Penanggung dan tertanggung sebagai para pihak. 2. Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung. 3. Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi. 4. Ganti rugi. Perjanjian asuransi memang diadakan untuk memberikan ganti rugi. Namun, ganti rugi hanya dikenal dalam asuransi kerugian. Dalam asuransi jiwa tidak dikenal ganti rugi, karena kehilangan nyawa seseorang tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian, tetapi merupakan suatu musibah yang pasti terjadi, hanya saja waktunya tidak diketahui. Keempat unsur di atas adalah unsur mutlak dalam asuransi. Tanpa salah satu unsur di atas tidak dapat disebut sebagai perjanjian asuransi. Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi dalam pasal 246 KUHD dagang adalah ganti kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. Sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak. Unsur ganti kerugian sebagai unsur penting dalam asuransi sayangnya belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis. Asuransi meningkatkan diri dalam perjanjian asuransi,
pemegang polis asuransi mengalami kesulitan ketika akan mengajukan klaim ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung selalu mengajukan berbagai macam alasan sebagai dasar untuk tidak membayar klaim ganti rugi yang diajukan oleh pemegang polis. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk berasuransi. Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung atau pihak asuransi berkenan dengan resiko yang hendak dipertanggungan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri atas yang pertama ada schedule atau ikhtisar pertanggungan yang berisi tentang hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung. 2. Judul polis. 3. Pembukaan. 4. Jaminan atau operative clause. 5. Pengecualian. 6. Tanda tangan pihak penanggung. 7. Uraian. Mengingat sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian, maka tertanggung sebelum membeli polis asuransi harus hati-hati mengonsumsi asuransi. Jangan hanya diukur dari rendahnya premi. Adanya hubungan pertemanan perusahaan asuransi yang selalu muncul di iklan. Mengukur kinerja perusahaan asuransi adalah suatu yang sulit karena banyak faktor teknis yang harus diukur. Untuk memilih produk dan perusahaan asuransi yang baik, dapat diminta jasa konsultan asuransi atau menggunakan jasa broker asuransi. Permasalahan lain yang turut menyebabkan sulitnya pembayaran klaim ganti kerugian adalah terjadinya perubahan terhadap polis asuransi. Apabila objek yang diasuransikan atau alamat tertanggung mengalami perubahan selama masa berlakunya polis, sehingga terjadi misalnya perubahan fungsi atau okupasi, nilai atau kepemilikan, bertanggung jawab memberitahukan hal ini kepada pihak asuransi. Hal ini akan sangat membantu seandainya terjadi klaim. Perubahan risiko fungsi atau okupasi objek pertanggungan berubah, misalnya dari rumah tinggal menjadi gudang atau dari mobil pribadi menjadi mobil sewaan. Perubahan nilai objek pertanggungan telah berubah dan tertanggung ingin mendapatkan penggantiannya sesuai jika terjadi klaim. Pindah tempat dan pindah tangan. Ada satu, pindah tempat yang dimaksud jika objek pertanggung mengalami perpindahan lokasi. Yang kedua, pindah tangan yang dimaksud pertanggungan akan batal jika barang yang kita diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan atau tertanggung meninggal dunia, kecuali jika penanggung setuju akan hal tersebut. Perubahan-perubahan tersebut akan dicatat pada lembaran kertas yang disebut dengan endorsement. Endorsement lazim digunakan karena menerbitkan suatu polis baru untuk menampung perubahan tersebut yang akan memakan biaya dan waktu. Berdasarkan pembahasan di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kedudukan hukum pemegang polis asuransi adalah orang merupakan tertanggung yang berhak menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Perjanjian dalam polis asuransi yang harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, freedom of contract, yang diatur dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Hal mana dalam prinsip ini tidak hanya memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan konsul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau arbitrase atau mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bila mana atas permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut. Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.